Al-Quran ada cerita Nabi Musa. Yang begini kan nggak ada di buku, nggak ada kan? Nggak ada di buku. Al-Huda, Huda ya walaupun alaihi walaupun yazalun. Al-Maula, Maulana sallim wa sallim. Nah, kan? Itu. Terus Ustaz, bagaimana kalau dua tangan saya yadani? Salah. Mudok nilai kalau mudok yang musana kemudian ibu wah jadilah yada. Huruf alif kemudian ianya di fathah jadilah yada ya. Dua tangan saya jauh ya. Nah, saya tanya dua tangan saya yadani. Gak belajar. Itu belum megang buku Al-Fahmi. Dua orang tua saya walidani, walidaya. Kemudian bagaimana Ustaz kalau yang berakhiran ya huruf ianya digabung? Al-Hadi, hadiah. Petunjukku. Romi, lemparku. Rominya. Odiya. Nah itu ya. Oke. Dan untuk kedua orang tua saya walidaini. Tadinya walidani karena ada li walidaini majrur. Dibuangnya walidaini. Iya. Dan untuk kedua orang tua saya walidayya dan untuk dua orang tua saya. Ini kepada para guru saya berterima kasih kepada para guru saya. Ilmu alimi salah dibuat mu'alliminya ilmu aliminya jauh ya nggak ada di buku nggak ada di pelajaran nahwu apalagi di Indomaret filosofi doang gimana cerita misalnya sok inspirator gitu. Jadilah kamu seperti Rofa yang artinya Rofa yang kamu tinggi dan ciri dasarnya adalah domba artinya mengumpulkan. Maka kamu jadilah orang yang mengumpulkan kebaikan. Apa? Paling tidak kamu jadi nasab yang artinya menegakkan yang ciri dasarnya adalah fathah terbuka. Tapi kamu janganlah menjadi jer artinya rendah yang ciri dasarnya adalah kasroh pecah. Apalagi kamu jadi jazm yang artinya berdiam diri yang ciri dasarnya adalah sukun hati. Inspirator, asal inspirator. Kasih inspirasi. Bab 6 kalimat tadi sudah dibahas ya. Ismiyah, fi'liyah dan sifat. Ismiyah dan fi'liyah. Ismiyah itu pada obat fa'il. Yang ketiga syibul jumlah itu bagi atas dua zorof dan jar majrur. Zorof bagi dua zaman dan makan. Zaman itu waktu. Qobla, ba'da. Sedangkan makan itu tempat tahta dan sebagainya. Apa jadi jar majrur contohnya ilal fasli salah satu sudah kita lewat. Mubtada adalah di awal kalimat jelas. Bisa berupa mufrad dan bisa mabni. Lihat al-maidah mufrad. Bisa juga mabni dua mahir. Dua ini adalah mubtada dan isim dhamir berarti dia dalam keadaan mabni. Kemudian mubtada bentuknya ma'rifah jelas al-maidah. Kemudian i'rabnya adalah marfu. Benar al-maidah. Bisa dari idhofah mubtada ini. Contohnya kita buka ubah-ubah pilih idhofah ya. Berarti ini mubtada jamilun jadi khobar. Kemudian fi'il atau kata kerja ini sederhana tetapi banyak yang salah. Jangan menyebutkan fi'ilul madhi, enggak ada fi'ilul madhi. Antum temukan di kitab manapun kecuali sana alas 2, enggak ada fi'ilul madhi. Yang ada al fi'ilul madhi dan fi'ilul madhi. Enggak ada fi'ilul madhi, enggak ada. Adanya fi'ilul madhi tidak beralifah atau kalau beralifah al-fi'lul begitu ketika fi'lul mudhari'un atau al-fi'lul mudhari', fi'lul amrin atau fi'lul amri. Saya rasa sudah tahu. Sekarang sudah tahu ya. Pembagian fi'il dari segi objeknya, lazim dan muta'addi. Lazim itu tidak membutuhkan maf'ul bih, muta'addi itu membutuhkan maf'ul bih. Sudah tahu ya? Sudah tahu? Lewat. Oke. Karena kita cepat. Dari segi aktif dan pasifnya, kalau aktif itu adalah ma'mul, kalau pasif itu majhul itu. Doroba jadi duriba. Doroba diubah menjadi duriba, alifnya dibuang, kata maktabanya berubah menjadi doma.
al-maktab, sehingga menjadi diribat maktab. Yang ribu diubah menjadi majhul, yudrobu, ketoribnya dibuang, al-maktabnya berubah domah menjadi yudrobul maktab. Nanti akan dibahas. Ustaz, oh iya, nanti. Sekarang saya bahas ya karena cepat sih. Oke, fi'il madi. Aku biasanya ngerok doroba fi'il madi mabniun alal fathi, dorobu mabniun alal domi, dorobna mabniun alal sukun. Dari mana itu? Di dalam nahwadihnya mabniun ala sukun idza tasla binta mutaharrikah wa na'anu mutakallimin mabniun ala fathi idza tasla bi alif isnaini mabniun ala dhammi idza tasla bi wawul jamaah. Padahal dampaknya apa? Wong dilihat doang. Harokat terakhir huruf asli harokatnya apa? Udah gitu. Harokatnya apa? Ba. Harokatnya apa? Hurufnya terakhir apa? Ba. Harokatnya apa? Fathah. Fathi, domi, fathi, sukun. Gak ada yang dihafal, ya kan? Tidak ada yang dihafal. Dorong berarti mabniun ala sukun. Gitu doang. Begitupun juga ilmu doi. Oh saya ulangi, berarti ini membahas tentang fi'il terbagi atas dua, mabni dan mufrad. Ternyata sama dengan isim, ada yang tetap, ada yang berubah. Kalau yang tetap, sekarang saya tanya, di dalam fi'il madi yang mabni itu adalah yang kuning. Ada berapa yang mabni di dalam fi'il madi? Semuanya. Di dalam fi'il amr ada berapa? Semuanya. Dalam fi'il mudhari ada 2. Maka yang namanya fi'il madi dan fi'il amr semuanya mabni tetap. Sedangkan fi'il mudhari semuanya mufrad kecuali 2. Allazi ittasala bi nunun niswah. Tadribna dengan nun taukid tentunya. Tetapi nun taukid tidak masuk ke dalam tasrifan ya tentunya. Oke. Tadi sudah dibahas. Kecuali kalau tadi mabni fathi dhammi sukun kecuali amr. Kalau amr mabniun al sukun ini salah idrib ya. Idrib ini sukun. Pas idriba bukan mabniun al fathi tapi mabniun ala harfin nun karena aslinya idribani. Idribuna juga harfin nun, idribi juga idribina mabniun ala harfin nun dan ini sukun. Sekarang perubahan i'rab pada fi'il tadi sudah dibahas ada berapa? Ada 3, marfu, mansub dan majzum. Di dalam fi'il tidak pernah ada majrur karena fi'il tidak menerima kasrah. Oke? Tuh diulang-ulang. Oke. Sekarang fi'il mudhari membagi atas 2, sahih dan mu'tal. Antum jangan bingung dengan kata mu'tal. Mu'tal itu ilah. Dan antum tahu ilah itu ada 3 huruf ilah. Apa itu? Alif, waw, iya. Ingat kita fokusnya fi'il mudhari yang berubah fi'il mudhari. Jangan ngomong fi'il madi dan fi'il amr. Sahih akhir sedangkan sahih akhir berarti fi'il mudhari yang tidak memasukkan harful ilah. Yang kulu, yang waw, yang jisu. Sedangkan kalau mu'tal terbagi atas 3. Mu'tal alif, waw, iya. Mu'tal alif yang ingat ini alif bukan iya. Saya ingatkan alif bengkok, alif maksurah ini alif. Kemudian mu'tal waw, yang mu'tal yang iya. Terus Ustaz ini berubah tidak? Bagaimana perubahannya? Sama dengan metode yang sudah diajarkan. Sahih akhir dan kuliah kalau terserah apapun itu. Yakula, lam yakul. Apa yang membedakan harokat hurufnya? Harokatnya apa itu? Domatun, zohiratun, terus fathatun, zohiratun, terus syukurun, zohiratun. Yadhabu talibun uridu anhabalam anha. Sekarang mu'tal alif yang doyan hayat syayaksa. Yaksa kayak seperti maksur dan mankus tadi diisi. Alamat wafatnya domah tapi tidak kelihatan. Maka ini domator muqaddaratun alal alif.
Nasabnya fathatun muqaddaratun alal alif. Tapi lihat jazmnya. Lam yaksa, apa yang membedakan yaksa dengan yaksa? Apa yang membedakan? Hadful illah. Maka jazmnya untuk muqtal alif adalah hadful illah. Contoh, ro'a yaro, ro'a yaro, dua yaro, anta taro. Kemasukan alam huruf jazm maka menjadi alam taro. Dibuang hadful illahnya, alam taro. Kaifafa ala rabbuka. Kenapa ala rabbuka bukan ala rabbika? Kenapa ala rabbuka bukan ala rabbika? Kan ada ala. Dari sana aja Ustaz, oh ya udah kalau dari sana aja. Dari Al-Qur'an ya. Antumnya pas waktu kelas belajar imla, izin kali ke kamar mandi. Kaifa fa'ala rabbuka. Maka inilah fungsinya kita belajar nahu. Alam taro, tidakkah kamu lihat? Kaifa, bagaimana? Fa'ala rabbuka, Tuhanmu berbuat. Fa'ala fi'il, rabbuka fa'il. Maka marfu rabbu. Jadi bukan kaifa fa'ala rabbuka, tulisannya yang salah ya. Maka semuanya harus terkait. Oke, yaksa majmun, lam yaksa, lam yaksa. Sekarang muqtal, tadi muqtal alif, ujungnya alif. Sekarang wawu, muqtal wawu. Lagi identifikasi sendiri lah, bisa kan? Tuh, ala pokoknya apa? Domah gak kelihatan. Domatun, muqaddaratun, alal wawi. Alamat nasabnya? Fathatun, kelihatan fathahnya, maka nasabnya fathatun. Alamat jazmnya hadful illah. Oke, hadful ustadzah dan hadmuwa lam hadful. Kita lihat yang ini yang siap. Alamat rofanya dommatun muqaddaratun alal ya'i. Alamat nasabnya fathatun dhahiratun, nampak ya dia. Alamat jazmnya hadful illah, yahdillahu dan yahdiyalah, yahdi. Al-af'alul khamsah kullu fi'lin mudhari'in ittasala bi alif isnaini wa wawul jamaah wa nun iswah. Itu namanya al-af'alul khamsah. Jimat. Maka yang namanya al-af'alul khamsah itu sederhananya kalau diakhiri alif nun, wawu nun, ya nun, udah itu namanya al-af'alul khamsah di dalam ilmu dori. Kita identifikasi. Yadribu yadribani yadribuna, tadribu tadribani yadribna, tadribu tadribani tadribuna, tadribina tadribani tadribna, adribu adribu. Cari yang ujungnya alif nun, wawu nun, ya nun. Ini iya bukan? Bukan. Ini ya, ini ya, ini bukan. Ya. Bukan baknun ini, alif nun ini bukan. Ya. Bukan. Inilah yang namanya al-af'alul khamsah, fi'il yang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Salah. Berarti kita ganti al-af'al sab'ah. Setuju? Setuju kan? Ada yang tahu? Setuju ya? Setuju ya? Setuju ya? Kita ganti al-af'al sab'ah. Ini tidak diterangkan. Ternyata ada yang sama. Maka kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Gak ada yang dihafal kan? Gak ada musnah itu kan? Tapi ini punten, kadang saya berseberangan. Setelah keluar dari pelatihan di Darussalam kasih, nahu gak ngapal lagi.
Usahakan sulit banget tampil. Jadi senang. Akhirnya ngomong ke Ustaz Nahunya, Ustaz itu kata Ustaz gak usah ngapal ya. Oke, siapa yang bilang gak usah ngapal? Ngapal silahkan lanjutkan. Oke, berarti kesimpulannya ya pribadi, ya tribuna, wakis ala dalika. Wakis ala dalika. Tadi kita ambil contoh lafaz yajlisani, ya pribadi, yajlisani, ya tribuna, tadribani, tadribuna, tadribina, gitu. Terus alamatnya apa Ustaz? Yahdu, ad-yahdu, lam yahdu, profan asal. Lihat, diplototin apa yang membedakan. Coba logikanya, apa yang membedakan? Non. Kenapa nonnya? Ini mah nonnya ada, ini mah nonnya gila. Maka bahasanya tetap sabit subut. Maka ini alamat rofanya subutun nun. Atau nun saja, dia bilang nun saja boleh. Subutun nun. Kalau ini berarti hakun nun. Berarti ini hakun nun. Akulam yahdun an yahdu lam yahdu. Siapa yang bisa? Seperti tadi di sini. Dhammatun dhahiratun, fathatun dhahiratun, sukunun dhahiratun. Dhammatun muqaddaratun halal. Alif, fathatun muqaddaratun halal. Alif, harful ilah. Dhammatun muqaddaratun halal wawi, fathatun dhahiratun, harful ilah. Dhammatun muqaddaratun halal ya'i, fathatun dhahiratun, harful ilah. Subutun nun, harfun nun, harfun nun. Coba. Ayo Ustaz. Ayo. Kalau biar memastikan ilmu Ustaz nyampe kantor. Ayo. Saya Ustaz. Saya Ustaz. Saya Ustaz. Saya Ustaz. Saya Ustaz. Saya Ustaz. Ayo. Ayo masak. Nah, ayo. Diri. Yap. Oke. Syukur dong. Oke. Oke. Betul. Alhamdulillah. Domatur. Pada salawi. Fathatun dhahiratun. Alhamdulillah. Domatur. Pada halal yadi. Fathatun dhahiratun. Alhamdulillah. Subut tetap subutun nun, harfun nun bukan harfun ilah, harfun nun, harfun ya silakan. Aduh, terima kasih, luar biasa. Bisa kan? Ada yang dihafal, pahami tanpa dihafal. Kita praktekkan. Yang ibu dimasuki huruf nasab an, yang ibu an, yang dibani, yang ibuna, tadriba, tadribani, yang dibna, biru, mabniun tetap tidak berubah, antat ayat di terus tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, tadribu, tadribu. Itu sekarang sama tapi kita ganti dengan jazm. Lam yadribu, yadribani, yadribuna,
Ya, mabniun. Tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, tadribu, tadribu. Nah, itu gampang ya. Ambil nasab itu anak tidalkai baca sendiri, ambil jazm yang menjazmkan fi'il baca sendiri, ambil jazm yang menjazmkan dua fi'il baca sendiri. Sekarang bab 8 isim yang marfu. Isim-isim yang marfu. Jadi inilah buku ini diklasifikasikan. Yang marfu, yang masuk. Fa'il, naib fa'il. Benar kan fa'il marfu? Naib fa'il marfu, mubtada marfu, khabar marfu, isim kana belum terbukti, belum dijelaskan. Khabar ina belum dijelaskan, tawabi. Isim marfu yang pertama fa'il. Fa'il adalah subjek atau pelaku, jelas. Fa'il juga bisa berupa isim yang tak berakal. Fi'il. Fa'il itu ada yang tak berakal. Nazalal matar, hujan turun. Fi'il fa'il. Maka fa'il itu gak mesti orang. Bahkan tadi kata dorobu, fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa? Domir mustaq, domir muttasil. Berarti fa'il itu bisa nama orang, bisa yang tak berakal, dan bisa juga domir. Itu ya. Fa'il ada yang tampak dan ada yang tidak. Fa'il ada yang marfu. Fa'il setelah fi'il, jelas. Nih, dahabal abu, fi'il fa'il. Kalau al-abu dahaba, namanya mubtada khabar karena diawali isim. Kalau ini diawali fi'il fa'il. Jangan kembali, jangan utang-utang. Oh ini fi'il fa'il. Oh, ini berarti fa'il fi'il. Salah. Nanti kita bahas. Bukan makhluk. Nah ini fi'il yang dipakai harus mufrad walaupun fa'ilnya musanna atau jamak. Kataba al-muslimu, kataba al-muslimani, kataba al-muslimuna. Jangan katabu al-muslimuna, salah. Kecuali al-muslimuna katabu. Apa buktinya? Dalam takbiran walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Tetap kariha walaupun fa'ilnya jamak. Gitu ya. Lanjut baca sendiri lah. Fa'il yang berbentuk domir sudah. Sekarang naib fa'il. Naib fa'il itu terjadi apabila majhul, fataha, futihal babu. Itu dibuka. Khalaqa, khuliqat. Apala yang guna ilal ibni kaifa, khuliqat, ila samani kaifa, rufi'at, ila jibali kaifa, musibat, ila arti kaifa, sutihat, pada dan seterusnya. Mubtada itu marfu lewat, khabar itu marfu lewat. Sekarang isim yang kelima marfu, yang kelima isimnya kana. Muhammadun naikun, mubtada khabar dimasuki kana, berubah nama, bukan mubtada lagi, namanya isimnya kana, ini khabarnya kana. Haromatnya berubah, ini tetap Muhammadun marfu, ini berubah fathah nahiman. Maka kesimpulannya yang namanya isim kana ikromnya marfu, yang namanya khabar kana ikromnya marfu. Maka tepat isimnya kana marfu sesuai dengan judulnya. Isim kana adalah marfu. Cocok? Kana itu sama seperti tadi, kana muslimu, kana muslimani, kana muslimuna. Bisa di-i'rab karena kana dalam fi'il, kana kamu, dan seterusnya. Yang kemudian kunani kun, kuna, kunu, fi'il madhi, mudhari dan amar. Sekarang tabi atau na'at. Ini sekilas saja ya. Tabi yang pertama adalah na'at atau sifat. Sebelumnya kita harus membedakan antara isim yang artinya sifat. Mahir, jahil, jamil, obin, tawil, qasir. Al-kitabu jamilun. Sekarang kalau saya nanya gini, Al-kitabu jamilun, paham? Paham? Ini mubtada dan khabar. Al-kitab, kenapa? Jamilun, khabar. Tapi kalau saya bilang gini, Al-kitabul jamilu, kitab yang bagus, maka sifat itu ada artinya. Kitab yang bagus, paham? Paham? Belum. Kitab yang bagus, rohisun. Maka kitab yang bagus ini masih kitab yang bagus, murah. Maka inilah. Nah sekarang
kitab yang bagus kita ambil sini. Kitab yang bagus kita ambil. Mana sifatnya? Jamil. Sesuatu yang disifati namanya mausuf, lafaz al-kitab, atau disebut na'at dan man'ut. Dan dia yang namanya na'at itu mengikuti ja'a imamun adilun, imam yang adil, muslimatun sholihatun. Kalau beralif lam, ya beralif lam. Kalau tamanno muannas, ya muannas. Karena atau sebenarnya saya mau menjelaskan ada namanya na'at hakiki dan na'at sababi. Jadi megang di dalam apa itu? Di dalam nahwa itu pernah belajar na'at hakiki dan sababi? Sebenarnya sederhananya na'at sababi itu gini. Saya kasih bonus. Karena ini pelatihan 2 jam pada di dalam amanah. Saya ambil file satunya lagi, materi Agustus. Ini namanya na'at hakiki dan na'at sababi. Jadi gini gampangnya, logika, kita pakai logika. Di buku jelas, hadza manzilun ghaibun, ini adalah rumah yang sempit. Saya tanya, yang sempit apanya? Rumahnya. Maka ini menjelaskan rumah yang sempit. Maka ini namanya sifat na'atnya na'at hakiki. Tapi ada lafaz begini, hadza manzilun ghaibun, makanya pinauhu. Maka ini bukan na'at menjelaskan ini, tapi justru menjelaskan ini. Maka ini namanya na'at sababi. Gampangnya gitu. Rumus na'at sababi kenapa bisa lafaz ghaibun tetap mufrad, jenisnya dari kata depannya, i'rabnya dari kata belakangnya. Maksudnya jelimet amat. Gini, nazartu ilal baitil jadidi, saya melihat rumah yang baru. Mana sifatnya? Al-jadid. Bersifati apa? Baik, maka berarti jadid ini adalah na'at hakiki. Ada ujungnya nafidatuhu. Yang bagus ternyata bukan rumahnya tapi nafidatuhu. Maka rumusnya yang pertama tetap mufrad, dibuat mufrad, jadid. Ya sudah mufrad. Jenisnya dari kata depan warna hijau. Mudzakkar muannas. Mudzakkar muannas nafidah muannas. Maka bukan jadid tapi jadidah. I'rabnya dari kata belakangnya. Belakangnya i'rabnya apa? Majrur. 12. Berarti kasroh dan majrur berarti jadidati. Contoh kedua istilah kalau jadidah ini. Saya punya 2 pulpen yang baru. Ternyata yang baru adalah hubungan tutupnya yang baru. Nah, tetap mufrad berarti bukan jadidah ini, diubah jadi jadid. Lihat dari kata depannya, bitok mudzakkar, maka tetap jadi betul. Kemudian dari belakangnya, ini harokat i'rabnya melihat dari kata belakangnya, kolama ini adalah maksud. Ishtara itu fi'il fa'il, kolama ini maf'ul bih maksud. Maka jadi dan itu ya, itu na'at hakiki dan na'at sababi. Kita lewat terus. Ini ada, ini sebenarnya tuh ada jamak mudzakkar salim, jamul mudzakkar salim, ta'allaqu jam'al mudzakkar salimah. Nah, cukup waktunya. Kita harus pulang. Oke, atau dan maktub. Atau itu gini, saya mau beli pulpen, saya mau beli buku, saya mau beli pulsa. Lamaan, langsung aja. Saya mau beli pulpen dan buku dan pulsa. Maka itu namanya atau, ya. Apa dalam bahasa kata sambung kali ya? Doma, kita tuh doma al-prasa doma. Ishtaratul qalama wal kitaba wal prasata. Bil qalami wal kitabi wal prasati. Bil qalami wal kitabi atau sesuatu yang diikuti namanya maktub. Ternyata atau juga terdapat pada fi'il. Turib sama batu beriku. Langit menggelegak, batu berik dan berkilat. Doma, doma. Ya kau lapat atur ida batu berik. Inturin tubrik. Intinya begitu. Atau gambarannya sekilas saja. Pertanyaannya Ustaz, wassalam atau wassalim? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalam wassalim.
Assalamualaikum. Biduni dalil. Sebenarnya gampang rumusnya. Mau tahu? Rumusnya gini doang. Kalau diawali sholat fi'il madi maka wasallam. Kalau diawali sholli fi'il amr maka wasallim. Allahumma sholli wa sallim sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabihi wa ala sahbihi wasallam. Paham? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang salah? Salah ini. Jadi di satu pondok pesantren semuanya tanda tangan buku Ustaz itu. Di bukunya ada tulisan sholawat 200 orang salah semuanya nulisnya begini. Allah ya karim. Maka dalam kesempatan sering Ustaz sampaikan. Jadi pengalaman ya, maka jangan sampai salah nulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya mengandung 3 makna doa. Assalamualaikum rahmatullahi alaikum barakatullahi alaikum. Ya, sebenarnya 3. Tapi jangan coba-coba salah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi alaikum wabarakatullahi alaikum. Dilempar sendal sama masyarakat. Ya, tauhid itu apa sih? Penegasan. Dia juga gitu. Tauhid lafzi atau tauhid ma'nawi. Tauhid lafzi itu lafaznya yang diulang. Pertama pada isi. Ra'aitu ustaz. Saya lihat ustaz. Alah bohong. Ditegaskan 2 kali. Ra'aitu ustaz. Saya benar-benar lihat ustaz loh, gitu maksudnya. Hadar ustaz telah hadir. Alah bohong. Diulangi fi'ilnya. Hadar ustaz. Diulangi 2 kali. Pada huruf la anta tadribu aliyah, la adribu aliyah 2 kali la-nya. Terus pada kalimat anta mahir. Sedangkan kemudian ada tauhid ma'nawi, nanti baca sendiri. Badal itu pengganti. Sekarang saya tanya, Zoharul Mahadu, pondok telah tampak, namanya pondok Darussalam. Sekarang saya tanya, pondok dengan Darussalam apakah benda yang sama? Iya, maka berarti Ma'had dengan Darussalam adalah benda yang sama. Karena ini yang domah, maka Darussalam. Wadkhil al-jannata Darussalam. Jannata maksud, Darussalam maksud. Saya tanya, jannah dengan Darussalam apakah benda yang sama? Sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam. Itu ya, Darussalam. Fathah maka fathah. Ila ustadi Saifil. Ustaz dengan Saifullah apakah orang yang sama? Sama. Maka ustadi Saifillah. Sayyiduna Muhammadun. Sayyidana Muhammadan. Sayyidina Muhammadin. Badal topik, badal bakmikuli. Badal bakmikuli itu sebagiannya. Min hadamal baitu, rumah itu hancur. Bukan semuanya yang hancur, tapi sebagiannya doang. Temboknya doang, maka ada ini domah citra dulu. Odo itu daina, saya bayar hutang, enggak semuanya, sepertiganya doang. Ada fathah, suruh nazar, bila majalah tinggi atau siap dan sebagainya, nanti lanjutannya. Bab 9 maf'ul bih. Kalau pas ngomong fathah al-baba jadi maf'ul. Jangan sebutkan maf'ul, tapi maf'ul bih. Kenapa Ustaz? Karena maf'ul ternyata 2-nya. Maf'ul bih, maf'ul ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul bih, maf'ul bih, maf'ul ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah. Ada 5. Apalagi yang maksudnya hal, tabis, ustadzah dan sebagainya. Nasok semuanya itu Ustaz. Iya. Sekarang saya akan buat antum nggak usah hafal tapi langsung paham. Bisa membedakan. Nggak usah hafal. Kamu sudah bisa membedakan. Ada orang apa itu namanya kembar, si A dan si B. Yang kalau kita tahu cirinya ya cukup. Karena gini, maf'ul bih itu adalah maf'ul yang biasa terbalik dan makanan. Tapi saya akan membahas tentang letak-letak. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Bahasa alim al-qur'an biasa. Tapi ada fi'il dulu baru maf'ul bih. Akala al-huzza al-waladu. Anak makan nasi. Jangan sampai salah harapan. Akala al-huzzu al-walada. Nasi makan anak. Nah
ini pakai logika juga, kali ini pakai takbik tadi ya. Ada fiil fa'il maf'ul bih amartuka, ada fiil fa'il sa'altu maf'ul bih al-ustaz. Sekarang saya nanya, bapak menolong, bahasa Arabnya apa? Bapak menolong. Nasara al-abu. Bapak menolongmu. Ka nasara al-abu, ka asalnya. Maka ka-nya dipindah menjadi nasara al-abu. Allah mengasihimu, rahimah Allahu gak ada rahimah Allahu maka ditengahkan rahimah Allah. Nasorta ditambahi, kamu menolong saya. Nasorta ditambahi nasortai, makanya nasortai. Oh berarti ini ada yang kotak kali Ustaz, berarti di kasroh. Nah nasortai salah. Oh berarti di kasroh Ustaz, nasorti salah. Fi'il tidak menerima kasroh, maka ada namanya nun wiqoyah. Nun wiqoyah, al-wiqoyah khairun minal ilaj, wakoyah wiqoyah pencegahan. Ini nun fungsinya mencegah supaya taknya tidak dikasroh, maka tetap fathah. Nasorta ini, maka itulah fungsi nun wiqoyah. Oh. Struktur yang kelima, fi'il maf'ul bih tadi rahimahullah. Keenam, ia duduk. Maf'ul bih pertama dulu awalnya, kemudian fi'il fa'il. FB. Pola keenam ini biasanya digunakan untuk pembatasan atau pengkhususan. Akaltu khubzan, saya makan roti. Tapi kalau diawalkan maf'ul bihnya khubzan akaltu, artinya aku hanya makan roti. Na'budu iyaka, kami menyembah kepadamu. Bisa jadi artinya bisa menyembah matahari, menyembah patung, maka didahulukan, maka ada artinya hanya kepadamu kami menyembah. Dalam terjemahannya kan ada hanya kan, maka itu ikhtisus, kekhususan. Itu ya, masya Allah. Yang begini-begini ternyata Ustaz menerjemahkan itu tidak sembarangan ya. Iya, pas baru belajar nahwati udah menerjemahkan nggak bisa itu. Maf'ul bih yang kedua adalah maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah yang zorof. Zorof gambar zorof makan. Sobahan, yauman, ba'da, abadan, atau makan tempat mana bagian tidak semuanya masuk. Maka ini namanya maf'ul bih. Maf'ul bih yang biasa, maf'ul bih yang zorof. Jadi dalam tadi sobahan, masaan, naharon itu namanya maf'ul bih. Maka apa bertanya-tanya kenapa ya di fathah dan dalam sobahan. Kemudian maf'ul di ajli dipahami saja. Di ajli itu karena, maka di ajli itu karena sungguh saya puasa. Kenapa? Imanan billah, karena iman kepada Allah. Zurtu umat, kenapa? Hubban laha. Zorotul walada, kenapa? Takdiban lahu. Namanya maf'ul di ajli. Sudah tiga, pasti pelan-pelan nih bertahap. Maf'ul bih yang biasa, maf'ul bih yang biasa, maf'ul fi zorof, maf'ul ajli karena. Peluknya itu maf'ul bih yang biasa, maf'ul fi zorof, maf'ul ajli karena. Sekarang maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu gini, fungsinya penguat makna dan penjelas. Kalau penguat ini dorong tubuh, saya memukul dia. Dorban sebenar-benarnya pukulan. Tapi bisa juga penjelas bilangan. Dorong tubuh, dorbatan, saya memukul dia. Dorbatan sekali pukul, menjelaskan bilangan. Maka di dalam satu disyari wa dorobahu dorbatan hatta ja'alathu, ada kan? Di mutola'ah syarul bisyari, dorong tubuh dorbatan, saya dia dorbatan sekali pukul. Maka maf'ul mutlak adalah maf'ul yang menjelaskan penguat dan penjelas. Saya ulangi, maf'ul mutlak yang bagaimana? Penguat dan penjelas. Maf'ul bih yang biasa, maf'ul bih zorof, maf'ul ajli, maf'ul mutlak, penguat dan penjelas. Nanti di akhir akan ada tes, satu maka bisa membedakan. Terkadang dia dari mutlak dihilangkan. Syukron, terima kasih.
Aslinya asykuruka syukron, saya berterima kasih kepadamu, tauhid dengan sebenar-benarnya terima kasih. Maka kita ngomong syukron itu sudah tauhid, nggak usah ngomong syukron jiddan. Ya, itu sudah tauhid. Syukron itu sudah berterima kasih dengan benar-benar terima kasih. Qiyaman tahiyatan haqqan jiddan aidan khususan subhanallah dan lain sebagainya. Sekarang maf'ul ma. Dulu waktu masih kecil kita sampai jam berapa kan? Jam 12 harus berhenti. Apa ada salah? Apa harus berhenti? Kalau sampai setengah 1 gitu boleh nggak? Boleh ya? Menunda sholat boleh kalau untuk belajar. Menunda bukan meninggalkan. Menunda sholat boleh untuk belajar. Ya, bukan itu dulu kalau sering ngaji kita di Ihya Ulumuddin itu di sana di Jogja itu belakang mulainya jam 2, selesai setengah 5. Setelah selesai baru sholat. Itu sama dia itu. Dulu kita waktu masih kecil jalan naik mobil, kemudian melihat mataharinya, mataharinya ngikutin, gunungnya ngikutin, membersamai kita. Itu namanya ma'iyah. Dikasih ciri ada wau, namanya wau ma'iyah. Maf'ul ma'iyah, semuanya gabung. Maka ini namanya wau ma'iyah. Setelah wau ma'iyah itu di fathah. Waunya artinya bersama. Sara aliyun wal jabala. Ali berjalan bersama gunung atau ditemani gunung. Ja'a Muhammadun wal syamsi, ditemani atau bersamaan dengan berubah syamsi. Akal ustaz wal qamar, ditemani bulan, misalnya jodoh. Kalau tadi buat kita ini, apalagi tabibnya belajarnya ditemani 2 kunci. Kita ini maksudnya ini gitu ya. Maf'ul bih yang biasa, maf'ul bih yang jorok, maf'ul ajli karena maf'ul mutlak, menguat dan menjelas, maf'ul ma'ah beserta. Sekarang hal, apa sih hal? Keadaan ya sudah. Sholat Muhammadun keadaan duduk, dabang mual masjid dalam keadaan asgan, ta'al ustazah dalam keadaan naik kendaraan. Itu hal itu apa? Keadaan. Nah, sekarang tamyiz. Tamyiz itu gini, saya bilang ishtaritu qalaman, paham? Halo, paham? Saya membeli pulpen, paham? Paham. Tapi kalau saya bilang gini, saya membeli seliter, paham? Saya membeli seliter apa? Ruzza, nasi, apa? Padi, beras. Maka ruzza ini namanya tamyiz. Saya membeli 30 apa? Kitaban. Ini namanya tamyiz. Ustaz, iya benar saya apa? Mustasna. Kalau saya mau tamyiz. Oh sebenarnya ada banyak. Ini ra'aytu ahada asyara tahu kagak? Kaburo besar. Apanya? Makan dosanya. Itu tamyiz. Kaburo besar. Apanya? Makan dosanya. Antakuru wala taf'alu. Ishta'ala ras. Apa itu ishta'ala? Nyala kepala. Syaiban. Apanya? Ubannya. Ishta'ala ras. Apanya? Syaiban. Ubannya. Maka syaiban itu adalah tamyiz. Mustasna kan kita sebutkan. Yang pasti mustasna itu ada ilahnya. Ilah. Hurufnya ada 3, ilah, goyir siwa, olah ada asa. Ya, tapi kalau ilah, saya rasa nggak ada yang mirip. Pokoknya kalau mustasna itu kalau ada ilah, goyir, ada olah ada asanya. Maka akan kita bahas. Isim mansub selanjutnya adalah obatnya kanan cocok. Isimnya ina cocok. Itu ya. Kemudian munada. Munada itu gambarannya begini. Harisul laili dimasuki ya harisal laili. Rasulullah ya Rasulullah. Habibullahi ya Habibullah. Dengan macam-macam yang lainnya baca sendiri kebanyakan. NB kalau dia beralif lam ya al-kafirun alif lam akan ditambahi ayat ya
ya ayyatuhan nafsu. Kemudian terkadang huruf nida tidak disebutkan. Ya Muhammad Iqra, dibuang ya-nya, maka menjadi Muhammad Iqra. Tetap artinya wahai Muhammad. Yang familiar di kita ya Rabbana. Ya Rabbana, dibuang ya-nya menjadi Rabbana. Maka walaupun tulisannya Rabbana, tapi artinya wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan kami, ada wahainya. Contoh lagi, kalau pun ada disadarkan kepada yang mutakalim, maka huruf nida dan yang mutakalim boleh dibuang. Ya sodiyati, wahai temanku, buang dua-duanya sodiyati. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, buang dua-duanya menjadi Rabbi. Maka inilah alasannya. Walaupun tulisannya Rabbi, tapi artinya wahai Tuhanku. Paham? Gampang kan? Oh, ternyata gitu Ustaz. Iya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Makul bih yang tadi yang mana? Yang biasa. Makul bih ya Allah, ya di karena tapi ini nggak ada di buku sih, nggak ada bahasa-bahasa begitu. Makul mutlak ya, kuat dan jelas. Makul ma'ah beserta hal keadaan. Tamyiz. Tamyiz, oh Ustaz belum kasih tahu ya. Tamyiz itu apanya? Samar. Saya membeli 30 masih samar. Maka tamyiz itu clue-nya adalah samar. Ya. Ustaznya gak usah ini, gak usah ini, gak usah karena ini gak usah. Praktek. Jodohkanlah. Qara'tu khamsina shafhatan. Apa maksudnya? Tamyiz. Oke, betul. Nazartu at-talibah. Maqulun bi. Oke, dhahabtu lailan. Maqul bi. Oke, ma dhahabtu. Saya enggak mau pergi, khaufan ilaihi. Hah? Karena takut, saya enggak mau pergi, khaufan ilaihi. Maqul li ajli. Shalaitu qa'iman. Dalam keadaan berdiri hal. Aftahul bab. Kata sekali buka. Maqul mutlaq ta'allamtu wal ustadaini. Maqul ma'a, saya belajar ditemani dua ustaz. Apakah pernah berpikir oleh belajar ini? Gak ada yang dihafal, dilihat dipototin, ya kan? Oh, coba kalau sampai 6 jam, kayaknya itu 6 jam, tapi sebenarnya punten. Saya dalam pelatihan ada aturan. Pesertanya harus minimal 100 dan guru namunya harus hadir. Kenapa? Ustaz ini datang jauh-jauh dari Banten. Kalau cuma ngajarin anak cuma 10-20 nggak mau. Harus 100 orang minimal supaya ilmu Ustaz itu bisa bermanfaat oleh banyak orang. Dan guru namunya harus hadir. Maka pernah itu Ustaz pengen balik, saya balik kalau guru namunya nggak hadir, bilang gitu. Ngapain kalau saya ngajarin cuma 1 gitu? Cerita doang Ustaz, tadi gitu. Sekarang rumus jin mani. Apa itu Ustaz jin mani? Kok saya baru dengar? Ini antum pasti juga baru dengar. Jin mani ini. Kalau 1 dan 2, saya antum pernah punya dasar adat. Angka 3 sampai 10 itu makdudnya adalah jin. Jin itu jamak di kasroh. Rumus kedua 11 dan seterusnya, makdudnya man. Man itu mufrad di fathah atau maksud. Rumus ketiga kelimatan 100 min mufrad di kasroh. Tuh, lihat 5 buku. Karena itu kadang bingung. Kom 1 kitaban, kom 1 kitabun, kitabin, kutuban, itu bingung kan? Maka karena ada angka 5 dan dia masuk kategori rumus 1, 3 sampai 10, maka makdudnya adalah jin jamak di kasroh. Kutub bukan kitab. Dan di kasroh kutubin. Maka kom 1 kutubin. Kalau kemudian rumus kedua 11 dan seterusnya itu man. Contoh 17 kitaban mufrad bi fathah. Rumus ketiga kelipatan 100. 300 kitabin mufrad bi kasrah. Gitu ya? Oke. Kalau prakteknya 4 buku arba. Belajar enggak ya? 4 di buku itu bukan Muannas, bukan arbaatun atau arbaun.
Empat ini rumus satu, dua atau tiga? Satu, dua atau tiga? Satu. Jin manmin. Jin manmin berarti rumus 4 ini adalah rumus ke 1. Berarti jin berarti kutub bin. Itu ya. Ajalah sama saja. Sekarang 15. 15 itu khamsah asyar. 15 itu rumusan keberapa? 2. Nah itu 11 dan seterusnya. Man mufrad bi fathah berarti kitaban. Itu loh man. Ya. Kemudian terus ini juga masuk rumus kedua ya. Karena 11 dan seterusnya itu tak terhingga kecuali kelimatan 100. Ya namanya kelimatan 100 itu 100, 200, 300 sampai 1000, 1100, 1200 dan seterusnya. Maka 4, 5, 6 ini masuk kategori rumus 2. Majalatan man. 1, 2, 3 man. 7, 80 man. Ternyata ada itu bisa diikrab. Wahidun, wahidan, wahidin, isnani, isnaini dia sendiri. Pas 20, isrun, isrin, isrin. Salasun, salasin, salasin dalam keadaan marfu maksud dan majrur. Terus, Ustaz, kok ini yang unik ahada asar, angka 11 sampai 19 mabni. Maka kalau ada ilatis asrota, bukan ilatis. Min khamsata asyar, bukan min khamsati asyar. Ya, karena dia malu. Oke, bilangan urut al-awwal dan sebagainya nggak usah kita jelaskan, itu bilangan urut. Lain-lain ada sibukan, ada namanya lana fil jinsi. Perhatikan, setelah la kalau dia nakirah tidak beralif lam, maka fathah. La ilaha, la ilma, la raiba, la ikraha, la aula, la raiba, la syakka, la taliba. Tapi pas ada alif lamnya la at-talibu. Gambarannya doang. Ya nisbah itu gini. Dinul Islam, agama Islam. Tapi kalau mau dikasih ya nisbi menjadi ad-dinul Islami. Tarikhul Islami, at-tarikhul Islami. Ini sifat mausuf darinya. Lughatul Arabi, al-lughatul Arabiyyah. Dan ini seperti sifat layaknya ad-dinul Islamiyyu, araftu dinal Islamiyya minad dinil Islami. Itu ya, al-lughatul Arabiyyah, ta'allamul lughatul Arabiyyah minal lughatil Arabiyyah dan sebagainya. Hamzatul qat'i wa hamzatul wasl. Hamzatul qat'i kita bahas ada sendiri. Tadi kita belajar itu tadi. Sayyidana Muhammadan badal. Hati Sayyidana Muhammadan wasilah wal fadilah. Hamzah ada 2, wasl dan qat'i. Kalau qat'i yang biasa. Kalau wasl itu terdapat pada satu awal fi'il madhi yang berhuruf 5 dan 6. In qasama, ketika di tengah menjadi wan qasama. Ista'in, wasta'in. Pada masdar imtihan, waqtihan. Maka al-imtihan bukan al-imtihan. Terdapat pada fi'il amr uktub menjadi waqtub. Al-Quran jadi wal-Quran. Ibnun, ibnatun, ibnabun, ibnuun, ibnuatun, isnani, isnatani, isnaimun dan sebagainya. Maka ibnu jangan dibaca hamzahnya. Bukan mata ibnu. Halakakun bukan halakakun. Waqro'atuhu dibuang hamzahnya. Secara lafaz kita baris nani mas bukan manis bukan. Ada kata menarik. Saya tulis di Facebook. Bahasanya saya lupa. Di Facebooknya begini. Mana ya? Sebentar. Jadi buahnya hari ini. Buahnya. Nah, lafaz imruun. Ini di Facebook saya. Lafaz imruun. Ini menarik. Lafaz imruun ketika nakirah itu menjadi imruun. Lafaz nakirah dan al-ma'rifah. Ini yang nggak ada nih. Adanya saya temukan di dalam Durus Al-Arabiyah.
Lafaz nakiro, nakiro, im, ru'un. Tapi ketika ma'rifah bukan al-mur'un tapi al-mar'u. Ini kan mu'anas. Mudzakkar. Mu'anasnya justru imro'atun. Kemudian ma'rifahnya al-mar'atu. Al-umru'un imro'atun, al-mar'atu. Yang lebih lucunya lagi, ru'un. Roknya ini, harakat roknya selalu mengikuti hamzah. Ru'un, ro'an, ri'in. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli ri'in. Tadinya kan ru'un. Nasortu ro'an. Apa tadi? Innamal a'malu wa innamal likulli ri'in. Ya, ini unik kata yang unik. Lafaz ru'un, huruf ro'nya justru mengikuti harokat hamzahnya. Itu ya. Nah, begini kan harus kuasai. Rubikoya tadi sudah disebutkan. Dorobat ditambahi iya, nggak mungkin dorobati, maka dikasih rubikoya. Jadi dorobat ini. Nun iwat tuh gini. Wa idza ra'au tidaqatan aulaman rawan bingung. Maka biasanya Al-Qur'an dan nun kecil. Lah wa ni'il faddu ilaiha wa tarakuka qawla. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Pengen dibaca pasal. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Mubinin tulu lutinil qaulutin lut. Gimana ini bacanya di Al-Qur'an? Lutin, bingung. Maka dibacanya lutinil mursalin. Ini juga lihat alif harikoh adalah alif pada wawu jamak, pada jamak. Jika tanpa alif bisa terbaca nasoro wa zaidan, dan ini nggak mungkin. Arahnya harokat sukun, huruf sukun yang berubah. Bisa sukun, bisa menjadi kasrah, terdapat pada semua sore. Ani, utlubi, wabashir. Bisa juga doma, terdapat pada mim jamak. Alaihim lahum yarhamukumullah. Fathah terdapat pada minas sholihin. Jadi bisa kasrah, bisa doma, bisa fathah. Itu alasannya. Mau isbah, kenyang, puas. Kalau kamu ra'aitumuni usolli, karena ra'aitum kamu melihat saya ni dengan memilih ra'aitum ni, orang Arab gak tahu, maka dikasih waw isbah, maka menjadi ra'aitumuni. Dalam Al-Quran banyak arzukukumu iyas'alukumu namanya waw isbah. Ini sebenarnya gak ada sih, di Nawati gak ada. Dan di Al-Quran tasghir itu kecilkan. Kitabun jadi kutai, maka kutai itu buku kecil. Jundun tentara kecil. Junaidun tentara kecilku Junaidi. Sahmun busur kecil Suhaimun, busur kecilku Suhaimi. Ini Suhaimi mana? Nama Suhaimi. Suhaimi adalah almarhum bapak saya. Al-Fatihah. Biasanya kalau saya di awal pelatihan itu berdoa dan berdoaan kepada Trimurti guru yang telah tiada. Cuman karena ini istilahnya hanya perkenalan, itu akhirnya gantikan. Rojulun pemuda kecil, mujailun, pemuda kecilku mujaili. Semua orang Betawi ini juga menjadi mojali. Itu ya, itu tasgir. Bahwa dua mi'rab. Tadi saya sampaikan bahwa rumus mi'rab, rumus
rumus 2 untuk fiil, 2 fiil mudhari, 2 fiil mabni, rumus 3 untuk huruf. Tadi sudah kita bahas tentang rumus 1A dan 1B. Sekarang 2A fiil yang mudhari. Jika fiil mudhari yadhabul fallahu, pokoknya ini doang. Fiil apa? Fi'lun mudhari'un. Apa i'rabnya? Marfu'un plus sebabnya. Marfu itu terjadi karena terbebas dari huruf nasab dan huruf jar, maka ditajarrudihi al-ahadin awasiti awil jawazim. Kalau mansubun ya harfu nasbin, kalau mansubun ya harfu jazmin. Majrurun enggak ada majrurun. Marfu'un ditajarrudihi al-ahadin awasiti awil jawazim. Maka ini paling tidak familiar di lidah kita. Marfu karena terbebas dari huruf nasab dan huruf jazm. Apa ciri i'rabnya? Wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun. Kemudian fi'il yang mabni lebih gampang. Fi'il apa? Fi'lun madin. Dhahaba fi'lun madin mabni dengan harakat apa? Mabniun alal fathilah. Huruf lebih gampang. Ila harfu jadi mabni dengan harakat apa? Mabniun alal sukun. Ingat, ila ini akhirnya alif yang tak berharakat, maka ini dianggap sukun. La mabniun ala sukun, ala mabniun ala sukun. Tidak ada yang dihafal. Harfu jar fi mabniun ala sukun. Plus fungsinya jika perlu. Huruf apa? Inna harfu nasbin wa tauhidin. Plus fungsinya tansibul isma atau fa'ul khabar jika perlu. Mabniun harakat apa? Mabniun ala fatih. Sudah selesai. Untuk materi selanjutnya silakan pelajari buku rumus i'rab, dasar i'rab, mengi'rab sesuai kedudukan, mengi'rab Al-Qur'an, Fatihah sampai Al-Ahad. Ustaz, masa sih Al-Qur'an bisa di'irab? Bisa. Santri saya kelas 5 di video itu kelas 5 kan. Waktu kelas 5 mengi'rab Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, dari modulasi semacam orang jadi kasar itu terus gitu, tanpa dihafal, tapi dengan dipahami. Al-Faham 2 baca teks tradisional. Ini hanya penerangan saja ya. Jadi jangan sampai antum sekolahnya di mana, pusatnya di mana, ditanya bisa ngaji nggak? Nanti ditanyain, coba ngaji, kita nggak bisa. Orang identiknya yang namanya ngaji begini, dicoretin dulu. Pusat waktu ngaji, setiap itu ada, setiap itu artinya obat. Saya bertanya, nah kalau kita kosong, berarti kita nggak bisa baca dong. Maka rumusnya diganti, ditukar. Setiap mubtada utawi, setiap obat iku. Dua dulu. Alkitab jamilun mubtada obat. Maka ditambahi mubtada utawi, obat itu iku. Utawi buku iku bagus. Itu doang. Diubah ke bahasa Sunda. Utawi buku iku saya. Bawa ke Jawa Timur. Utawi buku iku apik. Bawa ke bahasa Inggris. Utawi buku iku guru. Gitu sebenarnya Pak. Dan kemarin di Tasik, Ustaz, kenapa nggak pakai sudah? Saya tabarukan dengan yang asli, karena aslinya menggunakan utawi dan ini. Kalau bahasa Sunda diubah, ari buku eta bagus. Gitu pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Tangerang beda lagi. Adapun buku itu bagus. Itu bahasa Indonesia. Tapi kan tabarukannya tetap utawi dan ini. Mau kamu ke Madura, mau ke Jawa Timur, kalau memang sumbernya dari Syekh Soledat dan Syekh Imam Nawawi, ya tetap pakai utawi. Kalau fa'il sapa, jalasa ustadu, amar fi'il madi, maka wis sudah, wis duduk sapa ustad. Kalau fa'ilnya yang tidak berakal apa? Contoh zaharul fasadu, wis apa kerusakan. Al-bait wazinun utawi rumah iku luas, al-libasu dharin utawi pakaian iku mahal. Salam mau wis ngalir sapa apa air. Yadhabul abu lagi pergi sapa bapak. Itu doang. Naim fa'il itu den, maf'ul bi itu ik. Doroba aliyun al-maktaba wis mukul sapa ali ik meja. 15 menit bisa kan? Saya kasih tahu udah, atau bisa sendiri. Ya kalau duribal walan kemudian pukul sapa walan, duribal maktab kemudian pukul apa meja, akal walan wal khubzah, wis makan sapa walan ing roti. Yang rotori wal kita lagi baca sapa tolib ing buku patah tunafidata wis baca isun, saya itu isun.
wis buka isun anabidatahi jendela ashabul labana lagi minum andika alabana susu. Jadi sebenarnya gampang. Ini bukan berarti di sini kita akan pakai yang enggak gitu. Ini kan hanya pengalaman saja, mau dipakai syukur enggak ya usah gitu. Mafuli ajli karena maful mutlak hal dan lain-lainnya, wajib dan lain sebagainya. Kemudian beberapa pembahasan yang kedua, launching kedua cerita. Mengapa harus lanjut ke kedua? Untuk pendalaman dari kamu satu, ada banyak materi baru yang tidak ada di kamu kedua, agar tidak mudah menyalahkan atau mengkoreksi orang lain. Sebagian perbedaan antara kamu satu dan kamu dua, kamu satu itu ada ma'rifah, di kamu dua ada yang nakirah, khobar ada yang nakirah, khobar ada yang ma'rifah. Nama orang tidak boleh aliflam, nama orang boleh aliflam. Mudhof tidak boleh aliflam, mudhof boleh beraliflam. Jadi ilmu itu luas. Biasanya kalau kita kritik itu karena kita tidak paham. Aku kalau ada yang kritik diem aja. Oh belum nyampe ilmunya. Gitu beda dalam hati cuma gak ngomong. Dan selesai, semoga bermanfaat. Salam barakatuh. Mampir kepada subscribe channelnya. Kalau di bulan subscribe selesai. Di akhir kalau aku pegang bukunya, gak pegang bukunya susah. Dipegang bukunya aja cukup jami'ah ma fi hadza kitab fahmi la jamil hadirin fi hadzal maqam. Tapi enggak apa-apa pakai bukunya juga ya. Paling tidak ditulis bismillahirrahmanirrahim. Aja cukup jami'ah ma ta'lam fi hadzal yaum ila jami'i hadirin fi hadzal maqam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kata laki ayah, ini harus ada sanadnya. Sanad itu bisa jadi ketemu dan bisa tidak jadi ketemu. Saya sedikit cerita, percaya atau tidak, mungkin aku kalau udah mas-mas udah dewasa. Jadi ceritanya saya ada yang ingin melihat khodam saya. Coba lihat khodamnya pakai mediator. Ditanya siapa namanya, Abdullah Haq, berubah nama menjadi Bagus Hajar. Dari mana? Dari Tegal Sari. Tegal Sari mana? Ponorogo. Disuruh siapa? Disuruh Hasan Besari. Jadi di Tegal Sari itu adalah Gontor lama. Jadi saya ditugaskan oleh Hasan Besari untuk datang ke Banten. Datang ke Banten dan mendampingi orang ini. Terus ditanya apakah buku ini adalah andil Anda? Iya, insya Allah. Wallahu a'lam ya, yang begitu saya tidak percaya. Tapi memang dalam perjalanannya, dalam pembuatan buku ini saya diberikan kemudahan. Maka saya anggap ilmu ini bukan ilmu saya, harus saya sebarkan kembali. Gitu, ya. Jadi diberikan kemudahan. Ya mungkin melalui dia dengan kasih tahu aja. Karena dalam pembuatannya kok mudah. Kalau saya bilang di juz Fahmu 2 itu adalah kontennya Nahwu 4, 5, 6 dan saya tidak pernah belajar Nahwu 5 dan 6 seumur hidup saya. Tinggal di bukunya difahami, oh gini, baik kalau gitu kemudian saya buat dalam pola yaitu dalam Fahmu dengan pemahaman asal katanya dan sebagainya. Jadi sampai begitu dalam waktu 40 hari lagi. Tapi saya katakan 40 hari bukan sekedar 40 hari, ada tirakannya. Karena kita tahu yang kita tulis itu ilmu bukan sekedar kertas biasa itu, karena tujuannya adalah untuk pemanfaatan. Maka saya katakan buku ini harganya murah, amat sangat murah. Ini idealnya 100.000, di atas 100.000 harganya. Tapi ini tidak sampai situ, amat sangat rohis juga. Ustaznya agak dingin terus sama orang-orang yang di dunia internet, ente rohis juga. Latihan pakai buku lagi yang ya. Kita tujuannya nggak gitu. Dan saya punya kewenangan, saya mau menerima atau tidak kewenangan saya. Karena saya punya tujuan, punya kewajiban juga di pondok. Maka show ini hanya sekedar tujuan silaturahim. Dan nggak mungkin minggu depan kemudian show lagi enggak. Tunggu bulan depan atau 2 bulan lagi. Hanya untuk jalan-jalan.
Terima kasih atas perhatiannya. Yang pasti ini belum semuanya disampaikan. Masih ada rahasia-rahasia yang sudah terlewat. Gitu ya. Mungkin sekilas saja mungkin ada testimoni dari antum dari kelas 6 ya. Apa sih gambarannya sebelum belajar dan sudah belajar? Apa sih nahu itu dikiranya gimana kan gitu? Mungkin bisa memberikan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoninya Ana langsung hadiahkan ke Ustadz di samping Ana. Ustadz hadiah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum memberikan tanggapan testimoni dari kelas singkat ini, jadi ulama-ulama besar Islam itu punya buku matan, entah matan hadis, matan fikih, tarikh dan lain sebagainya. Kemudian murid-murid beliau yang belajar langsung sama beliau itu ada yang membuat khulasohnya, mukhtasarnya, ada juga syaratnya. Jadi buku ada yang disarang, ada yang mukhtasar. Kalau buku ini, menurut saya dua-duanya mukhtasar dan sarang dari buku Nahwati. Jadi kalau sebenarnya kita ingin penjelasan yang lebih mendetail, kita bisa lihat ini. Tapi kalau kita ingin simpel saja, mengetahui gampangannya biar cepat paham, bagian-bagiannya sudah ada. Jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek testimoni dari Tarasati. Ada yang mau menambahkan dari Tarasati dulu? Mafi? Yakfi? Setelah? Cukup. Ini banyak hal yang menginspirasi dan juga memberikan pencerahan. Kelas 6 dari Sana Sadisa
dan di ta'lim al-lugah. As-sarf wa nahwi al-sarfi wa al-nahwi kilahuma muhimmah. Lidzalika anna ilmu nahwi lahu asar fil balaghiyyah. Lahu asar kabir fil balaghiyyah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tesnya ini ada pembelajaran metode baru. Menurutmu bagaimana? Coba compare. Kamu pernah belajar di Mesir kan? Coba. Pilih Indonesia. Beberapa pengajaran yang barusan kita terima di sini, beberapa sudah kita dapatkan di Mesir. Ketika di Mesir kita belajar bersama Profesor Dr. Arafah ini, beliau mengajarkan banyak hal tentang nahwu dan beberapa yang beliau ajarkan itu juga kita dapatkan di sini. Akhirnya kita dapat kembali untuk kembali mendapatkan ilmu beberapa ilmu yang kita sudah lupakan, dan apa yang kita lupakan itu ternyata ilmu-ilmu yang dasar, dan banyak santri maupun kalangan santri itu yang sangat sering melupakan dasar-dasar ilmu nahwu. Padahal ilmu nahwu itu yang terpenting adalah dari dasarnya. Sebelum kita belajar sampai ke atasnya, ke tahap selanjutnya, kita harus mempelajari dulu apa itu dasarnya. Tapi kalau kita ingin mempelajari apa yang di atasnya, tapi kita tidak memahami apa dasarnya, itu sama saja. Dan apa yang kita lakukan siang ini sangat bermanfaat bagi kita. Kita dapat kembali untuk melihat apa yang setelah kita dapatkan 3-4 tahun yang lalu, dan itu semua sangat bermanfaat bagi kita. Serta penjelasan yang barusan kita dapatkan, kita dapat benar-benar mendapatkan penjelasan yang lebih mudah, lebih detail dan lebih rinci dari yang pernah kita alami sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi metode ini membantu karena lebih cepat dan lebih mudah dipahami. Jadi kalau orang yang belum belajar itu diajari ini, mungkin lebih cepat paham. Gitu ya di sini. Saya kira cukup siang ini. Terima kasih atas kehadirannya. Syukron ala mutakalim. Semoga yang kita dapatkan siang hari ini menambah keilmuan kita, menambah metodologi kita dalam mengajar, dan juga menetapkan ilmu itu di dalam hati kita. Al ilmu fis sudur wala fis sudur, ya. Tidak perlu banyak tulisan, tapi ya memang harus ada di dalam diri kita. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Manajahul umur, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.